Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan dan ketelitian. Oke, ini pertemuan pertama ya. Bilangan dan ketelitian ini dibagi menjadi dua, ada eksak dan ada aproksimasi. Jadi eksak ini contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian setengah, epsilon, kemudian pi. Sedangkan bilangan aproksimasi adalah contohnya pi. Cuman pi ini bisa dianggap sebagai nilainya adalah 3,14. Bisa juga dituliskan 3,1416. Bisa juga ditulis menjadi 3,14159,265. Jadi kalau di kalkulator atau di HP biasanya pi ini nilainya segini. Nah, kenapa dia dinamakan bilangan aproksimasi? Yaitu karena tidak bisa ditulis secara eksak. Oke ya, itu yang menentukan kenapa dia dinamakan bilangan aproksimasi. Kemudian materi yang kedua adalah terkait dengan angka yang menyatakan suatu bilangan. Kita tulis angka yang menyatakan suatu bilangan. Jadi angka yang menyatakan suatu bilangan itu disebut sebagai angka signifikan. Kita singkat AS ya, biar agak gampang. Nah, angka signifikan itu ada 3. Jadi ada angka bermakna, kemudian ada angka penting, kemudian ada angka pasti. Nah, sebagai contoh, example-nya atau contohnya 3,1416 ini mengandung 5 angka signifikan. Kenapa? 31416 itu adalah angka yang pasti. Kemudian contohnya 0,66667 ini mengandung 5 angka signifikan. Ini yang dianggap angka signifikan, sedangkan 0 tidak. Kenapa? Karena 0 itu bukan angka penting. Bukan angka penting. Selanjutnya adalah 5,0675. Jadi kalau dia di tengah-tengah antara angka penting atau angka pasti, dia tetap menjadi angka signifikan. Kemudian contohnya adalah 56,700. Kalau seperti ini, maka tetap dianggap 5 angka signifikan. Kenapa? Karena 00 ini menunjukkan ketelitian sampai 3 digit. Ya, jadi kenapa dia dianggap sebagai angka signifikan. Oke, selanjutnya adalah materinya adalah pembulatan. Pembulatan. Jadi, pembulatan adalah jika angka n plus 1 itu kurang dari 5, maka tidak berubah. Maka n tidak berubah. Kemudian yang kedua, jika n plus 1 sama dengan 5, maka n ditambah dengan 1. Kemudian jika n plus 1-nya lebih dari 5, maka dia
maka N-nya ditambah 1. Oke, masuk ke contohnya adalah semisal ada example-nya ada 1,654 mau dibulatkan menjadi 4 angka signifikan, berarti menjadi berapa? Yang dilihat adalah kan 4 angka signifikan, jadi segini. Nah, yang dilihat adalah N plus 1, jadi yang dilihat 4. 4 itu kurang dari 5, lebih dari 5 atau sama dengan 5? Ya, oh berarti dia kurang dari 5, maka tidak berubah. Maka pembulatan menjadi 4 angka signifikan menjadi 1,657. Contoh kedua, 4,0529. Ubah menjadi menjadi 3 angka signifikan. Contohnya ya, 3 angka signifikan berarti 405. Yang dilihat adalah ini kan 3 angka. Saya mintanya 3 angka signifikan ya. Coba 3 AS. Jadi 4,05. 4,05. Yang dilihat adalah N plus 1-nya berarti 2. 2 itu kurang dari 5. Maka dia tidak berubah menjadi 4,05. Contoh satu lagi adalah 0,08244. Ubah dia menjadi 2 angka signifikan. Jadi seperti apa? Ini kan bukan angka penting, 0 sama 0 tadi kita sudah pelajari. Maka 8 dan 2 yang dilihat adalah 4-nya. 4 berarti dia kurang dari 5, maka tidak berubah, jadi tetap 0,082. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh soal. Misalkan di sini atau ya, di sini kita coba di sini. Contoh latihannya, bulatkan sampai 2 tempat desimal. Bulatkan sampai 2 tempat desimal. Sebagai contoh adalah A. 48,75478. Misalnya seperti itu. Dia mintanya 2 tempat desimal, berarti 2 angka di depan komanya. Dia mintanya 2 angka di depan komanya. Sini 75 2 angka maju di sini. Jadi kita lihat adalah 4. 4 kan kurang dari 5. Maka dia tetap 48,75. Oke ya. Yang B kemudian contohnya 0,00875. Jadi kan dia mintanya 2 tempat desimal. Berarti di sini ya dia mintanya cuma dari 0, itu 2 maju. Jadi yang dilihat adalah 8. 8, kalau 8 kan berarti lebih dari 5, maka dia N ditambah dengan 1. Maka dia jadi 0,01. Seperti itu ya. Contoh lain, bentuk lain. Bulatkan bilangan menjadi 4 angka signifikan. Bulatkan menjadi 4 angka signifikan. Contohnya 48,75478 sama yang kayak pertama. Berarti kalau 4 angka signifikan berarti 48,75. 0,00875, maka minta 4 angka signifikan. 0,00 ini kan bukan angka pasti. Jadi
Untuk menjadi pembulatan yang menginginkan ada 4 angka signifikan adalah 0,008750 ya. Ini adalah 4 angka pastinya, 4 angka signifikannya. Kemudian yang ketiga adalah dibulatkan per 100 satuan terdekat. 3 bulatkan per 100. Oke. Contohnya adalah 2,345. Kalau kita mau membulatkan per 100 berarti kan per itu kan berarti dibagi, berarti per 100 berarti komanya akan maju 2 langkah. Jadi kalau ini per 100 berarti 0,02345 ya. Kemudian kalau 234,5422 maka dia per 100 maju 2. 1 2 berarti jadi 2,34 345422. Oke, ini untuk bilangan dan ketelitian lingkup materinya ini. Terima kasih.